Oke, teman-teman asal ngomong, selamat berjumpa kembali. Kali ini asal omong akan omong tentang partai politik berhentilah menjadi pengkhianat suara rakyat. Nah, kira-kira itu teman ya, yang naskah asal omong sudah siapkan. Oke, kita sama-sama menyimak ya. Partai politik berhentilah menjadi pengkhianat suara rakyat. Stunting itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau seorang anak mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Kurang lebih seperti itulah analogi untuk menggambarkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Demokrasi Indonesia saat ini terancam mengalami gangguan dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan demokrasi mengalami gangguan karena partai politik yang harus berfungsi sebagai penyanggah demokrasi itu justru mengkhianati suara rakyat. Suara rakyat adalah esensi dari demokrasi itu sendiri. Suara rakyat adalah jiwa dari demokrasi. Mengkhianati suara rakyat berarti membunuh dan mematikan demokrasi. Ancaman terhadap kehidupan dan pertumbuhan demokrasi dapat kita telusuri pada peristiwa-peristiwa politik sebelum pemilu 14 Februari yang lalu. Telah banyak ulasan tentang hal itu, dan oleh karena itu kita tidak ingin menambah ulasannya. Paling tidak supaya kita tidak terpenjara oleh trauma politik masa lalu. Kita harus menatap masa depan kita dengan sikap kritis untuk mengawasi perilaku partai politik kita yang cenderung berorientasi pada kekuasaan. Mereka tidak berorientasi pada suara rakyat yang memilih mereka. Oleh karena itu, mari kita melihat gejala stunting demokrasi pasca Mahkamah Konstitusi mengumumkan bahwa tidak ada persoalan konstitusional yang membatalkan kemenangan Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Keduanya sah menjadi presiden terpilih. Dengan keputusan MK itu, maka secara konstitusional pula pemerintahan Prabowo Gibran dari 2004 sampai 2029 tidak lagi terbebani oleh berbagai tuduhan pemilu curang. Gibran Rakabuming Raka tidak akan menanggung beban konstitusional bahwa ia terlibat dalam politik nepotisme. Gibran dibersihkan dari tuduhan sebagai anak haram konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah membantah dan membersihkan semua kotoran demokrasi itu. Ya, jadi sekali lagi, Mahkamah Konstitusi telah membantah dan membersihkan semua kotoran demokrasi itu. Ancaman stunting demokrasi yang muncul pasca keputusan MK itu adalah pola koalisi besar yang ingin dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintah Prabowo Gibran ingin merangkul, memasukkan semua partai politik dalam pemerintahannya nanti. Mereka merangkul partai-partai dalam proses elektoral menjadi lawan mereka. Visi Prabowo Gibran ini menjadi peluang bagi partai politik yang dalam proses elektoral sebelumnya menjadi lawan kontestasi mereka. Ada beberapa partai yang sebelumnya menjadi lawan tanding
elektokrasi koalisi Prabowo Gibran, yakni yang kini dirangkul dan mulai merapat. Partai-partai itu adalah PKB dan Partai Nasdem. Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan KPU, Prabowo menyambangi PKB. Kepada Prabowo, PKB membentangkan karpet merah. Lalu selang beberapa hari kemudian, Ketua Nasdem, Surya Paloh, menyambangi Prabowo Subianto. Menurut berbagai berita media online yang ada, PKS juga sedang mencari kesempatan yang baik untuk mengunjungi Prabowo Subianto. Ketiga partai tersebut dalam kontestasi elektoral kali lalu mengusung jargon perubahan. Pada pihak lain, jargon pasangan Prabowo Gibran mengusung tema berkelanjutan. Koalisi pasangan Prabowo Gibran ini ingin melanjutkan apa yang sudah, sedang, dan terus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Namun sebaliknya, Nasdem, PKB, dan PKS ingin melakukan perubahan. Mereka tentu tidak sepakat dengan arah prioritas pembangunan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang. Ide perubahan itu ternyata hanya jualan politik semata. Ide perubahan itu tidak dibangun dari sebuah keyakinan ideologis tentang arah yang sebenarnya bagi pembangunan Indonesia. Perubahan itu tidak lebih dari sekedar jualan politik. Jualan perubahan itu sebetulnya bukan tidak laku. Jualan perubahan itu tetap laku, hanya kurang dalam jumlahnya. Ada 40.971.906 juta rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan. Dan oleh karena itu, mereka memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Dengan demikian, kalau ketiga partai ini kemudian bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, maka pertanyaan kita adalah, siapakah yang akan mengelola harapan dan aspirasi perubahan mereka? Untuk kita ketahui, pemilu 2024 telah berhasil mengantar 8 partai politik menuju parlemen. Ke-8 partai politik itu terdiri dari PDIP 25.387.279 suara atau 16,72%. Partai Golkar 23 juta sekian-sekian atau 15,28%. Partai Gerindra 20, sekian-sekian juta atau 13,22%. PKB 16 juta sekian-sekian atau 10,61%. Partai Nasdem 14, sekian-sekian suara atau 9,65%. PKS 12 juta sekian-sekian suara atau 8,42%. Partai Demokrat 11 juta, sekian-sekian suara atau 7,43%. Dan PAN 10 juta sekian-sekian suara atau 7,23%. Ada 3 partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang berhasil mengantar kader menuju parlemen. Ketiga partai itulah Nasdem, PKB, dan PKS. Mereka berhasil maju menuju parlemen karena para konstituen mereka menghendaki Nasdem, PKB, dan PKS memperjuangkan ide perubahan itu dari parlemen. Sementara itu ada 4 partai politik pengusung Prabowo Gibran yang berhasil mengantar kadernya menuju parlemen.
Keempat partai politik itu adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Konstituen mereka juga berharap agar ide dan aspirasi keberlanjutan itu dapat diperjuangkan melalui parlemen. Mereka tidak hanya ingin memilih Prabowo Gibran untuk melanjutkan kebiasaan pembangunan yang sekarang. Mereka juga ingin memastikan ide keberlanjutan itu diperjuangkan melalui parlemen. Dengan demikian, kalau tiga partai politik yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, maka jumlah koalisi yang akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran di parlemen berjumlah 7 partai politik. Dengan kata lain, pemerintahan Prabowo Gibran akan didukung oleh 71,84% suara di parlemen. Itu berarti hanya tertinggal PDIP yang akan menjadi partai oposisi. Dengan kondisi dukungan kuat parlemen, sudah bisa diduga bahwa kebijakan-kebijakan politik pembangunan dalam masa pemerintahan Prabowo Gibran akan berjalan mulus tanpa tantangan dan hambatan kritis yang berarti. Kondisi seperti itu merupakan ancaman bagi pertumbuhan demokrasi secara sehat dan wajar. Demokrasi yang tidak sehat akan menciptakan dampak yang tidak baik bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Demokrasi yang tidak sehat dapat menciptakan ketidakstabilan politik. Coba dibayangkan, ada 40.971.906 juta warga negara yang menghendaki perubahan. Dan oleh karena itu mereka memilih Anies dan Muhaimin pada Pilpres. Mereka menghendaki perubahan karena dampak dari kebijakan pembangunan yang sedang berjalan sekarang ini tidak kondusif bagi mereka untuk merealisasikan hak-hak sipil mereka, hak politik mereka, hak sosial mereka, dan ekonomi mereka. Idealnya, partai pengusung mereka akan terus mengolah harapan dan aspirasi ini dalam proses politik kebijakan pembangunan dalam pemerintahan Prabowo Gibran secara politik melalui parlemen. Namun kalau partai politik yang mengusung Anies dan Imin ini menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran yang bervisi ingin melanjutkan politik kebijakan pembangunan yang merugikan mereka selama ini, maka sekali lagi aspirasi 40 juta sekian suara yang memilih, yang menghendaki perubahan itu tidak terkelola dengan baik. Apa yang akan terjadi kalau aspirasi mereka secara politik tidak terkelola dengan baik? Yang akan terjadi adalah ancaman haus politik. Mereka yang menghendaki perubahan tidak memiliki saluran politik untuk memperjuangkan aspirasinya. Pada satu sisi, mereka sudah dikhianati partai politik yang mengusung harapan mereka terhadap perubahan. Dan pada sisi lain, mereka tidak memiliki saluran untuk mengungkapkan kecemasan, harapan, dan aspirasi mereka. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan politik mereka terhadap partai politik mereka akan sangat rendah. Salah satu fungsi penting dari partai politik adalah mengolah konflik. Partai politik mengelola konflik melalui fraksi-fraksi mereka di DPR. Namun kalau konstituen mereka tidak memiliki kepercayaan terhadap partai politik yang mereka pilih dalam proses elektoral, maka mereka akan mencari salurannya sendiri. Saluran sendiri itu adalah politik jalanan.
politik jalanan akan sangat rentan dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh mereka yang tidak menghendaki adanya stabilitas politik pemerintahan. Kalau terjadi hal ini, maka apa yang kita takutkan, yaitu instabilitas politik, akan terjadi. Di tengah visi pemerintahan yang tidak menghendaki adanya perbedaan, maka instabilitas politik yang tidak terkontrol dapat saja melahirkan pemerintahan yang otoritarian. Pemerintah akan menggunakan kekuasaan untuk mengontrol warga negara yang tidak memiliki saluran terpercaya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kondisi inilah yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru. Pada satu pihak, pemerintahan Orde Baru tidak menghendaki adanya gerakan-gerakan politik yang mengganggu kebijakan pemerintah. Namun pada pihak lain, rakyat tidak memiliki saluran politik yang dapat mengolah hak sipil mereka, hak politik mereka, hak sosial, dan hak ekonomi mereka. Dalam kondisi seperti ini, rakyat turun ke jalan-jalan. Dalam kondisi seperti itu, rakyat teriak melalui panggung-panggung pentas seni dan budaya. Negara merespon gerakan-gerakan itu dengan cara yang otoritarian. Cara-cara otoritarian ini selalu mengancam hak asasi manusia. Kalau hak asal manusia terancam, maka demokrasi tidak pernah bertumbuh alias mengalami stunting. Kita tidak menghendaki kondisi itu terjadi di negara kita tercinta ini. Maka kita berharap partai-partai politik yang dalam proses elektoral kali lalu mengusung tema perubahan dan tema itu dipilih oleh 40.971.906 juta suara warga negara terus mengolah harapan perubahan itu melalui parlemen. Dengan pola itu, selain partai politik tetap konsisten memperjuangkan aspirasi warga negara yang menghendaki perubahan, partai politik melalui fraksinya di DPR dapat menjadi penyeimbang kebijakan-kebijakan pemerintah. Partai politik berhentilah menjadi pengkhianat suara rakyat. Nah, teman-teman sekalian, itulah ulasan asal omong kali ini. Nah, jika teman-teman yang berminat untuk melihat ulasan ini atau membacanya juga, teman-teman dapat membacanya di pojokbebas.com. Sampai jumpa.